kalian tetap semangat dan penuh sukacita. Baik, kita akan membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu Mem ajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan Yesus karena Engkau begitu baik dan setia di dalam kehidupan kami. Pada hari ini, di hari Jumat pagi, kami boleh menikmati anugerah Tuhan. Kami rindu untuk membaca dan mendengarkan kebenaran firman. Biarlah Tuhan berkenan dengan ibadah kami pagi ini dan menolong kami sehingga kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Lewat kebenaran firman, kami boleh dibentuk, kami boleh diarahkan untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Berfirmanlah untuk kami semua, mohon ampun untuk dosa dan kesalahan kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak kelas 5 dan kelas 6 yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mengajak kita untuk membaca satu bagian dari firman Tuhan dalam Perjanjian Baru. Perjanjian Baru diambil dalam kitab Ibrani 12 ayat 28 dan 29. Ibrani 12 ayat 28 dan 29 demikian bunyinya. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Anak-anak yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pada saat ini kita melihat begitu mudahnya orang untuk melakukan kejahatan. Orang tidak lagi takut berbuat jahat. Malah dengan melakukan kejahatan, mereka mendapatkan keuntungan. Ada yang menjadi terkenal, subscribernya meningkat, dan berbagai macam hal yang mereka dapatkan dari kejahatan yang mereka lakukan. Nah, anak-anak yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pada saat ini ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita menyadari bahwa kita ada pada hari-hari terakhir. Artinya bahwa kita berada pada hari penantian kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua, di mana Tuhan Yesus datang sebagai hakim yang akan menghakimi setiap manusia menurut perbuatannya. Nah, saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tentunya ketika menghadapi hari-hari terakhir, Rasul Paulus mencatat bahwa manusia, terlebih khusus orang beriman, menghadapi bahaya dan penderitaan. Bahaya dan penderitaan itu muncul karena semakin banyaknya manusia yang melakukan kejahatan. Tetapi satu hal yang harus kita yakini, bahwa kejahatan akan selalu dikalahkan oleh kebenaran. Ya, sampai kapanpun kejahatan itu tidak akan pernah menang. Karena Tuhan Sang Kebenaran akan selalu menjadi pemenang dan mengalahkan setiap macam kejahatan. Kita mengingat bahwa Raja Firaun dengan segala kekuasaannya, dia mengandalkan kehebatannya, dia percaya dengan dewa-dewa Baal, sembahan orang Mesir. Tetapi pada akhirnya Firaun dengan segala kemegahannya dikalahkan oleh kuasa Tuhan. Firaun tidak bisa berbuat apa-apa. Ini hanyalah satu contoh bagaimana Tuhan mengalahkan kejahatan, termasuk orang-orang yang menghambakan diri pada kejahatan. Nah, anak-anakku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pada kebenaran firman Tuhan hari ini kita mengingat bahwa
Musa sebagai pemimpin bangsa Israel dalam perjuangan imannya mengalahkan Firaun dan kekuasaannya, Musa tidak akan berhasil tanpa kuasa Tuhan. Sehingga dalam puji-pujian Musa yang tertulis dalam kitab Keluaran, Musa mengagungkan Tuhan yang hebat. Musa berkata bahwa tidak ada Tuhan seperti Tuhan Sang Pencipta. Tidak ada yang seperti Engkau ya Tuhanku. Musa tidak hanya sembarang bicara anak-anak, tapi Musa sendiri mengalami bagaimana Tuhan menyertai, Tuhan membuat mujizat, Tuhan mengalahkan musuh-musuhnya. Karena itu ketika merasakan kemahakuasaan Tuhan, Musa mengeluarkan pernyataan, yaitu keyakinan iman, pengakuan dari mulutnya, dari hidupnya bahwa tidak ada yang seperti Tuhan Allah. Nah, anak-anakku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, demikian pun dengan kehidupan Ruth. Kita mungkin pernah dengar cerita tentang Ruth dan Naomi. Ruth dibesarkan dari keluarga yang tidak mengenal Tuhan, tapi ketika masuk bersama-sama menjadi keluarga dengan Naomi, dan ketika suami dari Ruth ini meninggal, Naomi menyuruh supaya Ruth kembali kepada bangsanya. Tapi Ruth mengambil keputusan yang penting dalam hidupnya, yaitu Ruth mau mengikuti Naomi. Tapi yang lebih penting dari itu, bahwa Ruth mengatakan, aku akan mengikuti ibu, yaitu Naomi, dan percaya kepada Tuhan yang ibu percaya. Nah, jadi Ruth memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Allah. Dan pada akhirnya Tuhan memberkati, Tuhan mempersiapkan Ruth dan keturunannya menjadi keselamatan bagi umat manusia, menjadi jalan keselamatan bagi umat manusia. Nah, anak-anak yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pada firman Tuhan dalam ibadah pagi hari ini, kita boleh belajar beberapa hal. Yang pertama, ketika kita sudah mengenal Tuhan, pastinya kita memiliki pengalaman bagaimana Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan menyelamatkan kamu, Tuhan menyelamatkan papa mama atau keluargamu. Suatu ketika seorang anak terlihat sangat khawatir, dia sangat stres karena handphonenya rusak. Ketika handphonenya rusak, tentunya dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak bisa belajar, dia tidak bisa membuka media sosial dan sebagainya. Dia tidak bisa game ya karena handphonenya rusak. Melihat keberadaan anaknya, maka papa datang mendekati dia. Nah, sang ayah datang dan kemudian menanyakan apa yang membuat hatinya risau. Ketika diketahui sumber permasalahannya adalah handphone rusak. Sang ayah dengan cekatan memperbaiki handphone ini anak-anak. Tidak hanya memperbaiki sampai handphone ini menjadi bagus kembali, menjadi baik kembali, tetapi sang ayah juga mengisi dengan pulsa data dan bisa digunakan. Ketika pengalaman ini kamu alami, kira-kira atau ketika kamu mendengar cerita ini, bagaimana jika kamu ada di posisi seorang anak ini? Tentunya kamu merasa senang. Handphone kamu sekarang telah diperbaiki. Bukan hanya itu, tapi diisi dengan pulsa data, kamu bisa menggunakannya lagi. Tentunya kamu akan merasa senang, dan dari mulut kamu akan keluar rasa terima kasih. Kamu akan muncul pengakuan bahwa ayahmu hebat, bisa memperbaiki handphone saya yang rusak, sekaligus memberikan pulsa data. Nah, anak-anak yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, demikian pun dengan kehidupan kita dalam relasi atau hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita menyadari bahwa Tuhan itu setia, Tuhan itu Bapa kita yang tidak pernah meninggalkan kita, baik kita dalam masalah, baik kita sedang merasa senang, apapun situasi hati kita, apapun situasi keluarga kita, Bapa itu setia. Karena itu rindu setiap kita boleh mengalami
penyertaan Tuhan dan boleh menyadari hal itu, sehingga mulut kita, hati kita, pikiran, bahkan seluruh hidup kita boleh mengakui bahwa Tuhan itu hebat. Tidak hanya Musa yang mengakui, tidak hanya Ruth yang memutuskan percaya, tapi kita juga diajak untuk mengaku, percaya, dan bergantung pada Tuhan. Pesan firman Tuhan pada pagi hari ini, biarlah kita menjadi anak-anak yang datang kepada Tuhan dengan penuh ungkapan syukur, beribadah kepada Tuhan dengan cara yang Tuhan kehendaki, seperti bacaan kita pagi hari ini. Apakah cara yang Tuhan kehendaki itu, anak-anak? Beribadah kepada Tuhan dengan rasa takut dan hormat, tidak dengan main-main atau asal-asalan. Karena Tuhan Maha melihat, Dia mampu melihat hati kita, Dia mampu melihat dan mengetahui apapun yang kita pikirkan. Biarlah firman Tuhan meneguhkan kita semua, kita menjadi anak-anak yang lebih bergantung kepada Tuhan, ya. Dan biarlah melalui kebenaran firman hari ini, kita boleh belajar selain bergantung kepada Tuhan, kita juga harus memilih pergaulan yang baik. Dengan pergaulan yang baik, hidup kita akan semakin terarah kepada kehendak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Biarlah setiap kami, Tuhan tolong supaya hati kami terbuka melihat penyertaan Tuhan, sehingga kami merasa kagum, kami mengakui kehebatan Tuhan, bahkan kami menggantungkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami teringat bahwa dalam perjalanan kehidupan kami sebagai anak-anak murid yang ada di kelas 5 dan kelas 6, begitu banyak tantangan, begitu banyak rintangan yang harus kami hadapi. Bahkan saat-saat ini kami harus belajar dari rumah, kami harus persiapkan diri untuk ulangan semester. Tuhan beri kami semangat, Tuhan sehat kuatkan kami, bahkan juga menolong papa mama, orang tua kami dalam setiap usaha dan pekerjaan. Kami rindu kami boleh berhasil dalam studi kami dengan penyertaan Tuhan. Namun ketika Tuhan mendapati ada di antara kami yang sedang sakit, sedang bergumul, sedang merasa sedih atau sendiri, biarlah Tuhan akan datang menemani, menghibur, dan membuat kehidupan kami bersuka cita. Kami menyerahkan setiap aktivitas kami, pelajaran kami di hari ini. Tuhan berkati akan guru-guru yang mengajar kami, orang-orang yang kami kasihi yang ada di sekitar. Engkau juga berkati. Terpuji nama-Mu Bapa di surga. Demikian Engkau memberkati persembahan yang sudah kami berikan. Dan kami pun mendoakan akan perayaan ibadah Natal unit SD 1 yang akan dilaksanakan minggu depan, hari Jumat tanggal 27. Tuhan akan mendahului semuanya, biar segala kemuliaan hormat hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.